SDM kita pemuda khususnya Majalengka, Karang Taruna, dari unit desa sampai kecamatan, kabupaten. SDM kita harus mumpuni kan? Ya, dari mulai pengkaderannya, apa itu organisasi dan lain sebagainya, kepemimpinan khususnya. Ya, betul. Kan? Nah, Karang Taruna itu tuh khusus fokus di sana untuk pengkaderan. Jadi intinya Potensi untuk pemasaran market sama bisa. Dan ini di buku ini membandingkan antara sah dan tidaknya. Sah itu alasannya kenapa, dan tidak sah itu alasannya kenapa. Gitu. Jadi lebih ke studi komparatif, membuka gambaran buat masyarakat bahwa wakaf itu seperti apa. bahwa kita ingin berwakaf tapi tidak mempunyai bangunan dan tanah, kita masih uang. adanya uang kita tetap bisa. Kalau uang itu kan misalkan walaupun sedikit, misalnya saya wakafkan uang 500.000 atau 100.000 kan bisa gitu kan, bisa kan. Tapi kan kalau untuk tanah, saya wakafkan tanah 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abah Biasa Kami Channel. Pada kali ini, pada kesempatan ini saya kedatangan tamu dari Kabupaten Majalengka. Beliau adalah seorang tokoh pemuda yang mempunyai prestasi. Kebetulan pada hari ini saya perkenalkan kepada kawan-kawan semua. Ini di sebelah saya ini adalah Kang Bani. Burhanuddin Rabbani. Beliau adalah anggota Karang Taruna sebagai sekretaris umum Karang Taruna Institut Kabupaten Majalengka sebagai sekretaris ya tadi ya. Nah, kebetulan prestasi beliau di samping sebagai aktivitas akademi, beliau juga teman saya ini juga membuat buku. Nah, kenapa saya undang di podcast kali ini? Karena jarang-jarang anak muda umur berapa kan? Pas bikin buku 25 Pak. 25 tahun sudah membuat buku. Ya, sekarang juga lagi rencananya S2. Nah, kebetulan udah datang di sini, kita bedah, kita tanya kepada Kang Dani di Radiansah Family Channel berikut ini. Nah, selanjutnya di sini udah ada Kang Dani. Kang Dani udah divaksin kan? Udah dong. 2 kali Mas. 2 kali ya. Ya kebetulan saya juga udah, makanya di sini emang sekarang lagi PPKM-nya kita buka aja dah karena sudah di swab, sudah di ini alhamdulillah negatif semuanya. Jadi tidak harus pakai ini dulu, tetapi ya intinya pada dasarnya kita harus menjaga, ingat prokes. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah kita tim sini sudah melakukan PCR seperti itu. Alhamdulillah negatif. Nah, di sini ada kedatangan Kang Bani. Kang Bani ini kan seseorang yang dari Karang Taruna Kabupaten Majalengka yang mempunyai prestasi, ya segudang prestasi, diantaranya adalah membuat buku. Di sini ada bukunya, kawan-kawan semua. Di sini wakaf uang di Indonesia, perspektif hukum Islam dan hukum positif. Nah, kebetulan kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Karang Taruna yang di Jawa Barat, dan ternyata Karang Taruna atau pengurus Karang Taruna Kabupaten salah satunya yang berhasil membuat buku. Ya, suatu prestasi Kang Dani. Alhamdulillah seperti itu. Nah, Kang Dani ini sebenarnya ada ceritakan Kang Dani ini dari latar belakang keluarga seperti apa? Dari mana Kang aslinya Kang? Kalau asli sih dari Kulur Kang. Kebetulan pribumi Majalengka asli. Kebetulan ibu dari desa Kulur, bapak dari Maja. Betul. Tapi saya dengar Kang Dani ini sebenarnya besarnya bukan di Majalengka ya Kang? Nah, kebetulan Kang menarik. Nah, kenapa tuh seperti itu? Lulus SD tuh saya langsung pesantren. Nah, di mana tuh Kang? Di Darul Ulum di Darul Ulum Majalengka. Habis itu ada MTS Kang. Ya. MTS aliyahnya dan ini kebetulan di Bumi Ayu Kang. Bumi Ayu Di Jawa Tengah. Tepatnya di mana Jawa Tengahnya? Di Bumi Ayu, Brebes. Brebes ya. Itu 3 tahun aliyah di sana.
kuliah di Cirebon. Oh, pulang nanti kuliah di Cirebon. Cirebonnya di IAIN. Dengan jurusan ngambil jurusan Ahwalu Asasiyah. Ahwalu Asasiyah. Hukum keluarga. Hukum keluarga. Ya, perdata. Ya, tadi mungkin ada bahasanya tidak dibesarkan di Majalengka, mungkin besar di luar. Itu tadi di Brebes, udah pesantren di Brebes. Itu juga kuliahnya juga di Cirebon. Jadi emang tinggal di Majalengka tapi dibesarkan di luar Majalengka. Seperti itu. Tapi pada kali ini, pada tahun-tahun sekarang, Kang Dani ini ikut gabung dan diberi kepercayaan oleh Ketua Umum Kang Ekan Burhanuddin untuk menjadi atau mengurusi Karang Taruna Institut Majalengka yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, lebih lengkapnya Kang Dani, seperti apa sih Karang Taruna Institut itu? Karang Taruna Institut itu kebetulan ya tahun 2000 awal-awal mulai aktif itu di tahun 2020. Karang Taruna Institut itu khusus fokus di pengkaderan. Bagaimana ke SDM kita pemuda khususnya Majalengka, Karang Taruna dari unit desa sampai kecamatan, kabupaten. SDM kita harus mumpuni, Kang. Ya, seperti itu. Dari mulai pengkaderannya, apa itu organisasi dan lain sebagainya, kepemimpinan khususnya. Ya, betul. Nah, Karang Taruna itu tuh khusus fokus di sana untuk pengkaderan. Jadi intinya untuk memberikan pendidikan kepada SDM Karang Taruna, salah satunya itu ya, seperti itu. Ya, pada dasarnya Karang Taruna itu adalah organisasi dengan platform MEAH atau bentukan pemerintah, tetapi kinerjanya atau arah gerak langkahnya itu sebagai arah gerak jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Khususnya mungkin Karang Taruna Institute itu fokus di bidang pendidikan ya, keorganisasian, pendidikan mungkin kepemimpinan, tapi organisasi dan sebagainya. Kalau saya boleh tahu, itu untuk bidang pendidikan secara umum itu mungkin ditangani nggak? Untuk pendidikan umum gimana? Ya, misalkan gini, ada anggota Karang Taruna nih, ya, ataupun masyarakat umum, entah itu yang lulus atau yang belum lulus SMA karena mungkin tadi terkendala biaya gitu kan. Nah, terus ada juga yang pingin melanjutkan, ya seperti itu. Mungkin itu bisa menghubungi atau bisa di ini. Sangat bisa. Kebetulan Karang Taruna itu dipercaya oleh beberapa kampus instansi yang kita juga sudah kerjasama. Itu ada yang namanya beasiswa Karang Taruna, Kang. Oh iya. Khusus pemuda yang aktif di Karang Taruna yang mempunyai jiwa ataupun mempunyai keinginan ingin melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi, itu ada beasiswanya. Kebetulan. Seperti itu ya. Sangat menarik sebenarnya. Nah, lanjut lagi tadi kita membahas dengan pemuda ini. Sebenarnya ini saya pernah sedikit membaca yang sangat menarik, kawan-kawan semua Karang Taruna, khususnya Karang Taruna Majalengka. Dan di sini kita akan membedah buku ini. Kenapa sih Kang Bani, seorang kader Karang Taruna Kabupaten Majalengka, membuat buku? Apa sih motivasinya membuat buku ini? Sederhana sih, Kang. Khususnya Dani bikin buku wakaf, khusus wakaf buat. Paradigma ataupun pengetahuan pahamnya wakaf itu kebanyakan masyarakat umum. Wakaf itu hanya bergerak di bidang tanah saja, ataupun misalnya bangunan. Jadi kesannya kaku, Kang. Ya, betul. Sedangkan di sini Dani membuka gambaran buat masyarakat umum khususnya bahwa wakaf itu bukan hanya di tanah dan bangunan. Tapi ada juga yang disebut wakaf uang, wakaf rupiah. Gitu. Posisi kenapa sih bedanya wakaf uang sama wakaf tanah? Wakaf uang itu lebih fleksibel, Kang. Lebih fleksibel. Kalaupun misalnya wakaf tanah diberikan ke nadir ataupun misalnya orang yang mengelola wakaf, kesannya kaku, tidak bisa lebih ini penggunaannya buat apa dan sebagainya. Bila wana next time ada terjadi apa dan sebagainya gitu. Tanah itu tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan kalaupun misalnya kita berbicara wakaf uang itu lebih fleksibel penggunaannya.
wakaf itu bisa dipakai, khususnya wakaf uang bisa digelontorkan untuk biaya pendidikan ataupun dan sebagainya, diputarkan, diusahakan. Jadi misalnya ada uang 10 juta diberikan kepada Nadir, kira-kira apa ya dari modal 10 juta itu? Bisa dibuat usaha dan sebagainya. Tapi di sini wakaf uang apa hubungannya dengan investasi kan? Bedanya apa sih investasi? Misalkan saya menginvestasikan uang, Iya. tapi kan keuntungannya itu mungkin kalau wakaf bisa dibilang silahkan untungnya itu untuk digunakan untuk sosial seperti itu, atau untuk agama, atau untuk kepentingan umum seperti itu, atau emang nanti si uang tersebut bisa ditarik kembali. Yang mana yang Nadir yang tadi? Yang misalkan investasi. ya yang ini. Ya kan tadi kan wakaf itu kan sudah dijelaskan bukan hanya sebatas wakaf tanah dan wakaf apa tadi itu? Satunya lagi bangunan atau rumah ya, atau tanah. Tapi di sini wakaf juga bisa berbentuk uang. Nah, kalau misalkan secara orang awam itu mungkin kayak seperti investasi kan. Nah, ini apa bedanya? Satu. Yang kedua, ketika saya mewakafkan uang itu, apakah yang diwakafkan itu Bisa ditarik kembali atau emang wakafnya itu semuanya, entah itu modal wakafnya dan tadi kan berupa investasi, nanti kan si labanya itu kan digunakan untuk kepentingan umum seperti itu. Nah, itu yang mananya itu seperti itu? Yang pertama itu wakaf itu bisa ditarik juga, ataupun bisa misalnya untuk jangka waktu tertentu wakaf itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya bedanya sama investasi, wakaf sama investasi. Kalau investasi itu kan untuk kepentingan pribadi, di kepentingan pribadi. Sedangkan wakaf uang itu niat Nadir. Ini uangnya mau dikemanakan? Untuk sosial kan, ataupun misalnya untuk pesantren, untuk apa dan sebagainya seperti itu. Nah, sebelum kita jauh berbicara wakaf, kita juga harus bisa membedakan antara wakaf, hadiah, gitu kan, ataupun misalnya hibah, ataupun hibah. Kalau wakaf itu kan kita mewakafkan, ada niat wakafnya nih, uangnya itu buat apa? Jadi nggak bisa seenaknya yang menerima. Maksudnya yang menerima tuh saya diamanahi uang 50 juta, ya terserah saya karena saya yang menolak, nggak bisa gitu. Kalaupun misalnya hadiah ataupun misalnya hibah, si hibah itu, si uang yang tadi contohnya 50 juta itu lebih ke hak yang menerima, mau diapakan uang itu, seperti itu, mau dibelikan mobil misalnya, ataupun misalnya mau diinvestasikan dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan wakaf sama hadiah. Jadi tadi bedanya tadi kan, kalau investasi itu kan untuk kepentingan pribadi yang menginvestasikan, baik itu modal atau uang ataupun tanah, itu kan yang diinvestasikan dengan dengan harapan ada keuntungan, dan keuntungan itu balik lagi ke si yang investasi. Kalau wakaf itu kan diberikan dengan ada ijab kabul. Uang itu mau dikemanakan? Uang kemanakan, mau dibelanjakan atau digunakan. Tetapi di sini kalau wakaf uang itu bedanya itu kan, kalau uang bisa diinvestasi ke usaha mungkin ya. Salah satunya usaha. Nanti usaha itu kalaupun misalkan dapat laba, itu bisa digunakan untuk tadi sesuai dengan ijab. Ya, tetapi kan apakah si yang mewakafkan itu punya hak untuk meminta laba? Misalkan saya wakafkan misalkan 90% untuk sosial dan 10% untuk untuk pribadi, bisa nggak seperti itu? Kalaupun misalnya bisa, apa bedanya dengan bisnis? Ya itu kan tadi kan bertanya, apakah seperti itu bisa? Atau emang harus full keuntungan itu dikasihkan semua? Dikasihkan semua. Tapi modalnya itu diwakaf uang, tapi bisa ditarik kembali. Tergantung nanti ijab kabul si Nadirnya. Itu kan ada beberapa waktu. Saya dalam 5 waktu itu uang tarik kembali. Khususnya Dani itu nulis di sini wakaf uang perspektif hukum Islam dan hukum positif itu, yang menariknya di sini 2, Kang. Duanya
sah atau tidaknya wakaf uang. Fokus di buku ini tuh sah atau tidaknya. Dari ngambil studi komparatif ulama Said Sabiq Mesir, ulama Mesir. Beliau menyatakan dalam kitab Fikih Sunnah itu tidak sah karena dianalogikan seperti minyak wangi ataupun misalnya lilin. Sisi kemanfaatannya tuh hanya sekilas gitu kan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu malah justru membolehkan adanya wakaf. Karena tadi potensi untuk kemaslahatan umatnya sangat besar. Dan ini di buku ini membandingkan antara sah dan tidaknya. Sah itu alasannya kenapa dan tidak sah itu alasannya kenapa, seperti itu. Jadi lebih ke studi komparatif, membuka gambaran buat masyarakat bahwa wakaf itu seperti ini loh. Gitu. Tapi berarti kalau ibaratnya sah dengan boleh, gitu kan? Sah dan tidaknya. Sah dan tidak, terus ada juga boleh atau tidaknya di sini kan? Tapi ketika sah, tapi kan ada yang tidak boleh. Ya. Ada yang sah, ada yang boleh, seperti itu kan? Ya. Nah, antara ketika perspektif Islam dengan hukum positif seperti itu. Nah, ketika di buku ini dijelaskan mungkin apa yang ditarik ketika ada suatu perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif ini tentang wakaf uang. Ditariknya dari lihat sudut pandangnya kamu. Sudut pandang Said Sabiq melihat wakaf uang itu justru dari sisi zatnya, si posisi uangnya itu kan, bahwa uang itu bisa habis saat dibelikan. Betul. Uang itu bisa hilang ataupun bisa habis saat dibelanjakan ataupun dan sebagainya. Tidak dilihat dari sisi kemanfaatannya, gitu. Hanya dilihat dari zat atau barangnya, fisiknya ada atau tidaknya, seperti itu. Sedangkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu melihat bukan hanya dari sisi zatnya aja kan, tapi dilihat dari sisi kemanfaatannya. Emang wakaf uang itu pas kita nerima misalnya 50 juta, pas uang itu pasti dibelanjakan dong. Betul. Nah, Said Sabiq itu memandang uang itu habis itu berarti udah nggak ada si uang itu, karena zat uangnya itu udah nggak ada, udah habis dibelikan. Sedangkan undang-undang kita khususnya di Indonesia itu melihat dari sisi kemanfaatannya. Bisa saja kan uang habis itu dibelikan semen untuk pembangunan pesantren misalnya kan, ataupun untuk dan sebagainya, lebih ke kemanfaatannya seperti itu. Seperti itu. Tapi pada dasarnya ketika ada pembanding antara hukum Islam dengan hukum positif ini, mungkin kebanyakan orang di Indonesia itu satu tidak menggunakan atau tidak pernah ya, bahkan mungkin jarang, kalaupun itu ada Si wakaf biasa. wakaf biasa, bukan jemaah haji lah kita Ya. nanti kan sensitif. Misalkan gini, saya menaruh uang itu misalkan taruhlah 100 juta, Ya. teman yang lain 100 juta. 100 juta itu nanti digunakan sebenarnya yang ditaruh itu untuk nanti misalkan saya ke kuliah, misalnya kuliah S2 atau S3 kemana, simpan dulu Kang Dani. Tapi Kang Dani itu ketika dipercaya untuk menyimpan uang tersebut, meminta ijab kabul bahwa ketika disimpan itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, tetapi pada masanya uang itu bisa digunakan untuk tadi pentingkan saya mewakaf seperti itu. Apakah itu seperti itu bisa? Justru di sini kita riskan kan, ada riskannya juga wakaf uang itu. Karena kenapa? Bukan hanya seperti yang tadi kan, kepercayaan Nadir Wakif dari Nadir ke Wakif. Kita lihat juga jangka panjangnya juga. Kalaupun misalnya contoh kita mengalami inflasi, apakah nilai 100 juta itu manfaatnya masih banyak? Gitu. Solusinya seperti apa? Kita harus ada cadangan emas ataupun ada sebagainya. Gimana caranya agar nilai 100 juta itu tetap sisi kemanfaatannya tuh sama gitu, seperti itu. Beda lagi dengan tanah itu makin lama makin mahal ya Kang ya? Betul. Ya seperti itu. Jadi pada dasarnya
ketika ada buku ini tadi motivasinya sebagai apa kan tadi? Yang membuka cakrawala kepada Cakrawala. masyarakat bahwa wakaf itu bukan hanya berbentuk bangunan ataupun misalnya tanah, tapi juga ada nih khusus ataupun misalnya disiplin ilmu tentang membahas wakaf uang gitu kan. Bukan hanya wakaf uang dilihat dari satu sudut pandang, malah di buku ini dari dua sudut pandang gitu kan, antara sah dan tidaknya. Kenapa sih nggak sah? Kenapa sih sah? Gitu. Nah, buku ini penjembatan antara sah dan tidaknya seperti itu. Tapi kalau misalkan seperti itu tidak ada benang tarik benangnya. Kita di satu titik kita menarik benang itu satu titik di mana ketika ada sisi masih tidak sah, satu sisi diperbolehkan, titiknya itu di mana gitu kan. Padahal kita kan pinginnya sebagai warga negara Indonesia kan ada satu titik di mana titik pertemuan itu ketika tidak sah tapi boleh, atau misalkan boleh tapi ini kan yang boleh saja gitu kan. Karena nanti kan kalau sah tidak itu di pandangan umum orang awam itu kan ada berkaitan dengan halal atau haramnya seperti itu. Makanya kan sah, terkadang sah itu ada yang boleh, halal maksudnya. Ada yang sah tapi yang Tidak boleh. tidak boleh gitu kan. Gitu juga yang tidak sah itu ada yang boleh, tapi kan tidak sah juga ada yang benar-benar tidak boleh gitu seperti itu. Yang menariknya di sini kan, bahwa hukum Islam itu fleksibel. Fleksibel benar. Dasarnya. Setuju. Kita misalnya analogi sederhananya kita di gunung nih, tidak ada cadangan makanan, tidak ada apa gitu, dalam situasi kita tersesat. Ada babi ini lewat misalnya. Kalaupun misalnya dalam situasi yang tidak urgent, babi itu haram. Betul. Gitu. Tapi untuk bertahan hidup gitu kan ya, babi itu bisa dibolehkan. Bukan berarti halal gitu kan. Dibolehkan dalam porsi ya nggak sampai dibawa ke rumah seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau misalkan kita combine lagi dengan hal seperti itu, intinya ini ada memberikan suatu perspektif atau ruang untuk intinya ruang untuk pemahaman pada masyarakat ketika bahwa kita ingin berwakaf tapi tidak mempunyai bangunan dan tanah, adanya uang kita tetap bisa. Kalau uang itu kan misalkan walaupun sedikit, misalnya saya wakafkan uang 500.000 atau 100.000 kan bisa gitu kan, bisa kan. Tapi kan kalau untuk tanah saya wakafkan tanah 1 meter persegi kan agak seperti apa kan, itu seperti itu. Jadi wakaf uang itu ada batasannya, ada maksudnya batasan itu ada batas minimal ya. Jadi kalaupun misalnya saya mau wakafkan uang 5.000, gimana? Ya seperti itu, makanya kan saya mending ngasih hadiah kan, ya. akarnya hadiah gitu. Ya. Teknis cara bagaimana wakaf uang ada di buku. Untuk berbicara teknis. Makanya ini di sini nggak dibahas tuntas nih. Ya. Biar teman-teman ya nanti kalau sebenarnya kalau toh misalkan teman-teman yang ingin atau masih penasaran ya nanti kan hubungi Kang Dani ataupun Karang Taruna Institut Majalengka ataupun Karang Taruna Kabupaten Majalengka. Pada dasarnya ini buku bagus untuk kajian ilmiah dan juga bisa disosialisasikan ketika intinya kan mempermudah orang untuk ingin berwakaf ketika sebenarnya kan bukan hanya orang yang mempunyai tanah dan bangunan seperti itu orangnya. Tapi misalnya saya tidak mempunyai tanah dan bangunan padahal saya ingin mewakafkan sebagian penghasilan seperti itu. Kan di sini kan ada garis-garis ataupun batasan-batasan boleh tidaknya atau sah tidaknya seperti itu. di sini sudah ada juga kata pengantar dari Pak Nur Hasan Jadi. Kebetulan pas saya minta kata pengantar itu dari masih 8 nih, Nur Hasan kata sambutan dari Pak Nur Hasan Jadi. Kebetulan itu kata pengantarnya dari Kiai Khalid. Kebetulan beliau itu pengawas MUI tahun 2005 sampai 2010. Untuk prolognya dari Majaib Nasrullah. Majaib Nasrullah itu kebetulan bidang wakaf di Majalengka. Ya sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa
se-Jawa Barat ataupun se-Indonesia barangkali ingin menggali atau memahami tentang hasil dari buah pemikiran kalian tentang wakaf luar, boleh menghubungi Adi Karantaruna Kabupaten Majalengka atau Karantaruna Institut Majalengka. Mungkin kan pembicaraan kita memang terbatas. Seperti itu nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya di podcast bisa melalui channel lain. Sekian, terima kasih kan teman-teman. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatannya, alhamdulillah kita bisa. Insya Allah kita bisa berbincang kembali dalam kesempatan dan apa ya, perspektif pemahaman yang lain seperti itu. Kalau kita diskusi hal yang Ya, terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terus tulis kolom komentar di sini bagaimana caranya mendapatkan buku ini ataupun yang lain seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.